Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Neneng Dewi NS. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Teror Arwah yang Nisanya Dicabut. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kampung Cisurupan, Garut tahun 2000. Malam baru saja menjelang, suasana kampung tampak begitu hening, tidak ubahnya kuburan. Hujan rintik-rintik yang sejak tadi sore membasahi bumi semakin membuat suasana menjadi sedikit mencekam. Di antara kegelapan malam terlihat ada seseorang yang berpakaian serba hitam dan wajahnya ditutupi oleh sarung. Berjalan mengendap-endap menuju ke sebuah rumah warga yang posisinya sedikit menjorok ke dalam. Dia sama sekali tidak memperdulikan pakaian dan sarungnya yang basah terkena cipratan air hujan yang bercampur lumpur. Sesekali orang itu bersembunyi di balik rimbunnya pepohonan yang berjajar di sekitar rumah itu. Untuk beberapa saat, kedua matanya memindai ke sekeliling untuk memastikan tidak ada orang lain yang memergoki dirinya. Perlahan namun pasti, orang itu berjalan melipir ke samping rumah, lalu meneruskan langkahnya ke sebuah tempat yang tidak kalah menakutkannya. Ya, orang itu rupanya sedang menuju ke sebuah pemakaman umum, namun sengaja mencari jalan lewat belakang rumah warga, bukan melewati jalan besar. Akhirnya sampai juga, ucapnya lega seraya mengeluarkan sebuah senter kecil dari balik saku celana panjangnya yang berwarna hitam. Tanpa membuka sarung yang menutupi sebagian wajahnya, orang itu kemudian menuju ke sebuah jajaran makam yang jenazahnya sudah berusia di atas 30 tahun. Jalan sepanjang makam yang kini becek bercampur lumpur sama sekali tidak dipedulikannya. Satu persatu makam dia periksa nisanya dengan menyorotkan lampu senter ke arah batu nisan. Untuk beberapa saat sepertinya dia terlihat kecewa, sebab sudah setengah jam berkeliling di sana tapi tidak menemukan apa yang dia cari. Akan tetapi orang itu tidak menyerah begitu saja. Dia kembali menyorotkan senternya ke makam bagian pojok, karena tadi belum mencari ke sana. Saat senternya menyorot sebuah makam yang posisinya sedikit terpencil dan tidak bergabung dengan makam-makam lainnya, senyum orang itu pun terkembang. Dari kejauhan dia bisa melihat kalau makam yang dimaksud terpampang di batu nisannya kalau jenazahnya wafat tahun 90. Akhirnya ketemu juga, katanya seraya bergegas setengah berlari mendekat ke arah makam tersebut. Memang benar, setelah melihat lebih dekat di batu nisannya tertulis Saenah lahir 3 April 1940, wafat 12 Desember 1990. Tanpa membuang waktu, orang itu langsung mengeluarkan secari kertas kecil dari dalam saku jaket hitamnya. Lalu perlahan membacanya. Terdengar bibirnya membacakan mantra-mantra berbahasa Sunda kuno yang kini sudah jarang sekali dipakai. Setelah itu tiba-tiba saja kedua tangannya berusaha mencabut batu nisan makam tersebut. Mendadak petir menyambar. Kilatan cahaya sontak menerangi sebagian daerah pemakaman umum tersebut. Orang itu kaget hingga setempat jatuh terjengkang ke belakang. Untunglah dia masih bisa menguasai diri, sehingga kepala bagian belakangnya tidak sampai membentur batu nisan yang ada di belakang tubuhnya. Pegangan kedua tangannya yang tadi mencoba mencabut batu nisan sontak terlepas. Hal itu terjadi akibat hujan yang masih mengguyur bumi, sehingga tangannya jadi ikut licin ketika memegang batu nisan tersebut. Sialan, malah lepas lagi. Keluh orang itu. Tapi karena tekadnya sudah bulat, dia pun kembali berdiri tegak lalu mencoba mengulangi upaya pencabutan batu nisan tersebut. Setelah sekian lama mengerahkan tenaga, akhirnya dia pun berhasil. Kini batu nisan yang dia inginkan sudah tercabut dari atas makam yang ia incar. Yes, akhirnya berhasil juga. Pekik kebahagiaan terlontar dari bibir orang itu. Dia langsung memasukkan batu nisan yang berhasil dicabutnya itu ke dalam jaket yang dikenakannya. Kemudian segera dia tinggalkan pemakaman umum tersebut dengan langkah-langkah panjang. Tidak lama setelah orang itu meninggalkan tempat itu,
Dia tidak menyadari kalau tiba-tiba muncul sesosok makhluk tidak kasat mata berwujud seorang nenek-nenek. Sosok itu memiliki rambut panjang yang warnanya sudah memutih semua. Rambut panjangnya terlihat basah karena terkena curahan air hujan yang masih terus mengguyur tempat itu. Sosok nenek-nenek tersebut berdiri tepat di samping makam yang batu nisannya baru saja dicabut. Sosoknya memakai kain jarik bermotif ukiran bunga dan berwarna coklat muda yang membalut tubuh kurusnya. Saking kurusnya sosok itu, sehingga tulang pipinya terlihat sangat menonjol. Sepasang matanya yang cekung ke dalam menyorotkan pandangan yang begitu menusuk. Tercium aroma wangi khas bunga kenanga dari tubuh sosok sang nenek, sehingga menebarkan aroma mistis yang tidak terbantahkan. "Kembalikan batu nisan emak," kata sosok itu perlahan, hampir menyerupai bisikan. Lalu hanya dalam sekejap mata sosok ringkihnya pun langsung menghilang. Hujan malah turun semakin deras, seakan ikut merasakan kesedihan yang kini dirasakan oleh sosok nenek-nenek yang baru saja kehilangan batu nisannya. 6 bulan kemudian. Akhir-akhir ini di wilayah Cisurupan santer dengan berita merajalelanya kembali para pencuri yang menyatroni rumah warga. Warga pun menjadi resah. Apalagi pencuri tersebut juga konon bukan hanya menggasak harta milik targetnya, tapi juga suka membawa kabur hewan ternak peliharaan segelintir warga seperti ayam, bebek, kambing, domba, dan sapi. Bahkan tambak, udang, dan ikan milik warga pun tidak luput dari aksi pencurian. Hal ini tentu saja semakin membuat warga menjadi was-was dan tidak bisa tidur dengan nyenyak di malam hari. Menyikapi permasalahan di atas, Pak Dudung sebagai kepala desa yang baru terpilih 6 bulan yang lalu merasa bertanggung jawab atas ketenangan dan kenyamanan para warganya. Untuk itulah Pak Dudung dan para warga pun akhirnya sepakat untuk kembali menghidupkan tradisi ronda malam yang sempat vakum selama beberapa tahun. Pak Dudung berharap semoga hal ini bisa membuat para pencuri tersebut menjadi berpikir 2 kali untuk kembali melakukan aksinya di kampung mereka. Seperti biasa, penyelenggaraan ronda malam tersebut dilakukan secara bergiliran oleh para warga. Sebagai penyemangat, Pak Dudung dengan sukarela menyediakan rokok, kopi, dan cemilan untuk para peronda yang dia ambil dari uang pribadi beliau. Bahkan tidak jarang Pak Dudung memberi uang kepada setiap warga yang menjalankan ronda malam. Tentu saja hal ini disambut hangat oleh para warganya sehingga mereka jadi bersemangat menjalankannya. Kang Enjang dan Kang Anwar malam itu sedang melaksanakan ronda di kampung mereka. Seharusnya mereka melaksanakan ronda malam itu bertiga dengan Kang Engkus. Tapi sayangnya Kang Engkus malam itu tidak bisa ikut ronda bersama 2 rekannya tersebut sebab sedang menemani istrinya yang hendak melahirkan di rumah sakit. Mau tidak mau akhirnya Kang Anwar dan Kang Enjang pun tetap melaksanakan ronda karena tidak enak kalau sampai ditegur oleh Pak Dudung dan Pak Isan sebagai RW. Soalnya tempo hari rapat di balai desa, Pak Dudung dan Pak Isan memberikan ancaman yang serius untuk warga yang enggan untuk ikut ronda malam tanpa ada alasan yang jelas atau bersifat darurat. Salah satunya warga tersebut beserta keluarganya tidak akan dimasukkan ke dalam daftar penerima bantuan apapun dari pemerintah. Selain itu, yang bersangkutan akan diberikan denda yang harus dibayar sebesar 100.000. Itu sebabnya banyak warga yang memilih manut kepada kesepakatan bersama daripada harus mendapatkan sanksi dari Pak Dudung sebagai kepala desa dan Pak Iksan sebagai RW. Malam perlahan mulai merangkak dengan cahaya langit yang semakin gelap, hanya menyisakan redupnya cahaya rembulan yang dengan malu-malu mengintip. Desiran angin malam begitu dingin berhembus, sehingga terasa merasuk hingga ke dalam tulang. "Duh, malam ini kenapa cuacanya dingin sekali ya, Kang?" tanya Kang Enjang, seraya menaikkan sarung yang dikenakannya ke atas kepala. Padahal laki-laki berusia 38 tahun itu sudah memakai kupluk rajut berwarna hitam, namun sepertinya masih membuatnya merasa belum dapat menghalau rasa dingin yang menyergapnya. "Wajar atuh Kang, sekarang kan sudah masuk musim kemarau," sahut Kang Anwar sambil sebelah tangannya sibuk menepuk-nepuk tangan dan wajahnya yang dihinggapi nyamuk. "Dasar nyamuk kurang ajar, orang lagi ronda juga masih aja digangguin," sahut Kang Anwar yang terlihat begitu marah pada rombongan nyamuk yang dengan sengit menyerangnya. Kang Enjang juga sama, tapi laki-laki itu tidak seberisik Kang Anwar.
Dia lebih memilih mengibas-ngibaskan sarung yang dikenakannya untuk mengusir nyamuk-nyamuk nakal tersebut. Laki-laki parubaya itu sesekali mengarahkan senternya ke segala arah, sedangkan Kang Anwar mulai dengan menyenter ke samping kirinya, di mana sebuah lahan kosong yang hendak dijual oleh pemiliknya, namun belum kunjung laku terjual, terlihat gelap gulita, tanpa penerangan apapun di sana. Merasa tidak ada yang mencurigakan di sebelah sana, Kang Anwar pun kini mengalihkan senternya ke samping kanan. Di sana adalah sebuah gang kecil yang menuju areal pemakaman umum. Pepohonan yang rimbun dan menjulang tinggi, dedaunannya tampak meliuk-liuk di hembusan semilir angin malam. Tiba-tiba Kang Enjang menghentikan langkahnya, lalu menoel bahu laki-laki tersebut. "Ada apa, Kang? Kenapa noel-noel saya?" tanya Kang Anwar keheranan. Dia pun ikut menghentikan langkahnya agar bisa berdiri sejajar dengan Kang Enjang. "Itu, coba deh Kang Anwar arahkan senternya ke arah depan." Sementara tangan kanannya sedang menunjuk ke arah depan, di mana jalan yang terpampang di hadapan mereka berdua terlihat remang-remang sebab hanya diterangi oleh samarnya cahaya rembulan. Meski sedikit bingung, tapi Kang Anwar menuruti apa yang diminta Kang Enjang. Kang Anwar kaget ketika melihat ada seseorang yang berjalan berlawanan arah dengan mereka. Awalnya keduanya belum bisa memastikan apakah itu manusia atau demit. Soalnya, areal sekitar pemakaman umum di kampung mereka memang terkenal wingit. Ketika sosok itu mulai mendekat, Kang Anwar dan Kang Enjang kini mulai bisa melihat cukup jelas kalau kini yang ada di depannya adalah sebangsa demit. Ya, sosok itu adalah sosok seorang nenek-nenek berambut panjang yang sudah memutih semua. Rambut panjangnya terlihat riap-riap tertiup angin malam. Sosok nenek tersebut memakai kain jarik bermotif ukiran bunga dan berwarna coklat muda yang membalut tubuh kurusnya. Saking kurusnya hingga tulang pipinya tampak menonjol. Sepasang matanya yang cekung ke dalam menyorotkan pandangan yang begitu menusuk. Aroma wangi khas bunga kenanga pun menyeruak dari tubuh sosok sang nenek, sehingga menebarkan aroma mistis yang begitu kental hingga membuat bulu kuduk dua laki-laki yang sedang menjalankan ronda tersebut jadi merinding. Keduanya hanya saling pandang, seakan memiliki isi pikiran yang sama. Untuk beberapa saat tubuh Kang Enjang dan Kang Anwar juga hanya diam terpaku, layaknya dua buah patung yang terpasung di pinggir jalan. Mulut mereka juga seakan terkunci, dikalahkan oleh rasa takut yang perlahan namun pasti mulai menjajah diri mereka masing-masing. "Kembalikan nisan emak, cepat kembalikan!" Suara serak sosok nenek-nenek itu tiba-tiba terdengar, mengagetkan Kang Enjang dan Kang Anwar. Kang Enjang dan Kang Anwar kembali hanya bisa saling pandang karena merasa bingung dengan pertanyaan sosok tersebut. Rasa takut yang begitu menggila membuat mereka bahkan tidak sanggup membuka mulut. Sikap Kang Enjang dan Kang Anwar ini rupanya memicu kemarahan sosok nenek-nenek itu. "Apa kalian tuli? Kembalikan batu nisan emak!" Kali ini suara sosok tersebut mulai bernada bentakan, sehingga kembali mengagetkan Kang Anwar dan Kang Enjang. "Batu nisan? Kami tidak paham maksud ucapan nenek." Kang Anwar memberanikan bertanya meski dengan suara yang terbata-bata akibat rasa takut yang masih menindih dirinya. Iya, saya juga bingung nenek ini siapa. Kenapa tiba-tiba nanyain batu nisan?" Timbal Kang Enjang yang mencoba sekuat tenaga mengumpulkan keberaniannya untuk menjawab, saat sadar kalau yang ada di hadapan mereka adalah sosok makhluk tidak kasat mata. "Jangan banyak tanya, segera kalian kembalikan nisan emak, kalau tidak desa ini akan menerima akibatnya," ancam sosok tersebut. Hal ini tentu saja semakin membuat kedua laki-laki tersebut jadi makin ketakutan. Kang Enjang yang memang dikenal penakut tidak bisa mengontrol rasa takutnya sampai kencing di celana saking takutnya saat sosok nenek-nenek itu tahu-tahu melesat terbang ke arahnya. Terdengar teriakan ketakutan Kang Enjang sebelum tubuhnya tiba-tiba terbanting ke tanah. Naas, kepalanya malah disambut oleh sebongkah batu berukuran besar yang sengaja ditumpuk di pinggir jalan untuk pembangunan gorong-gorong desa. Tidak ayal Kang Enjang pun meregang nyawa di tempat dengan kepala bersimbah darah. Sementara itu Kang Anwar yang melihat pemandangan yang mengerikan di depan matanya tentu saja langsung kena mental. Dia mencoba untuk kabur dari tempat itu, takut sosok sang nenek itu melakukan hal yang sama kepadanya. Tapi naas Kang Anwar kaget ketika senternya tiba-tiba saja mati sendiri
Padahal tadi sebelum berangkat Kang Anwar sudah mengisi senternya dengan baterai yang masih baru. Berkali-kali dia mencoba menyalakan senter, hasilnya nihil. Hal ini tentu saja makin membuat nyalinya ciut, sampai akhirnya wajah sosok nenek-nenek itu tahu-tahu sudah berada di hadapannya, dengan sorot mata tajam yang menggedikan bulu kuduk. "Mau kemana kamu? Cepat kembalikan batu nisan emak," bentaknya kembali. Ampun, Nek, saya tidak tahu," rintih Kang Anwar dengan kedua mata terpejam karena takut menatap wajah sosok sang nenek yang terlihat semakin menyeramkan dari jarak dekat. Tapi rupanya jawaban dari laki-laki itu tidak memuaskan sosok itu. "Jangan bohong kau manusia," tegurnya dengan geram, sedangkan satu tangannya tahu-tahu sudah mulai terangkat ke atas mencengkeram kerah baju Kang Anwar. Kang Anwar pun megap-megap mulai kesusahan untuk bernapas. Dengan suara tercekat, Kang Anwar masih berusaha untuk menjawab. "Saya nggak bohong, Nek." Cengkeraman tangan sosok nenek-nenek tersebut malah makin terasa menguat, hingga Kang Anwar mulai merasa tercekik. "Dasar pembohong, kau harus terima akibatnya," desis makhluk tidak kasat mata berwujud nenek-nenek itu. Tiba-tiba saja tanpa ampun tangan kurus sosok tersebut perlahan mengangkat tinggi-tinggi tubuh kempal Kang Anwar ke atas. Terlihat Kang Anwar dalam kondisi kedua kaki melayang di udara, mencoba menendang ke sana kemari agar bisa terbebas dari cengkraman sosok itu. Kedua tangannya yang bebas mencoba memegangi lehernya, seakan hendak mencegah usaha sosok itu yang ingin menghabisinya. Sayangnya semua usaha Kang Anwar hasilnya nol besar. Diawali dengan suara mengekeh yang memecahkan keheningan malam, tubuh Anwar langsung dilemparkan ke jalan, seolah-olah laki-laki itu hanya seonggok sampah tidak berguna. Tubuh Kang Anwar pun ambruk menghantam jalan yang dipenuhi dengan batuan kerikil. Tubuhnya langsung tidak bergerak. Kedua matanya melotot merasakan sakaratul maut yang terasa begitu menyakitkan saat nyawanya tercabut dari dalam raga. Beberapa tulang di tubuhnya pun sontak berderak patah. "Jangan harap kalian semua akan bisa bebas setelah lancang mencabut batu nisan emak," kata sosok itu seraya menatap nanar ke arah jasad Kang Anwar yang kondisinya tidak kalah miris dengan Kang Enjang rekannya. Sep, lalu sosok sang nenek pun menghilang. Keesokan harinya, bertepatan dengan berkumandangnya azan subuh dari arah masjid, segelintir warga yang suka menunaikan sholat subuh bergegas berjalan menuju masjid. Cuaca menjelang subuh yang begitu dingin merasuk hingga ke dalam lapisan tulang, tidak mengoyahkan niat mereka untuk mendapatkan pahala 27 kali lipat dari sholat berjamaah yang akan mereka dapatkan. Akan tetapi suasana subuh yang hening dan syahdu tersebut berubah riuh saat dua orang jemaah yang hendak berangkat ke masjid menemukan jasad Kang Enjang dan Kang Anwar yang sudah terbujur kaku di tempat yang berdekatan dengan kondisi yang sungguh mengenaskan. Dua orang jemaah tersebut akhirnya memutar langkahnya tidak jadi berangkat ke masjid, melainkan menuju ke rumah Pak Dudung sang kades. Pak Dudung tidak kalah kagetnya ketika mengajak warga lain datang ke TKP. Melihat sebuah pemandangan yang sungguh memilukan itu, akhirnya Pak Dudung minta warga berbagi tugas. Ada yang disuruh menghubungi polisi, memberitahu pihak keluarga korban, dan ada juga yang disuruh menertibkan warga agar jangan sampai masuk ke wilayah TKP sebelum datangnya pihak berwajib. Berdasarkan hasil olah TKP, pihak kepolisian menyimpulkan sementara kalau Kang Enjang dan Kang Anwar adalah korban penganiayaan dan pembunuhan. Namun pihak aparat masih mencoba mendalami kasus ini. Karena masih belum menemukan sidik jari terduga pelakunya, warga melalui Pak Dudung dihimbau untuk melaporkan bila menemukan informasi terkait kasus ini, terutama bila menemukan orang yang dicurigai sebagai terduga pelakunya. Seminggu kemudian, warga kampung sudah melupakan peristiwa kematian Kang Enjang dan Kang Anwar, lalu mulai beraktivitas normal seperti biasanya. Akan tetapi ketenangan warga kembali terusik saat peristiwa yang sama terulang. Kali ini menimpa pasangan suami istri yang menjadi penjual bakso dan mie ayam keliling dari satu desa ke desa lainnya sampai larut malam. Malam itu Pak Itang dan Bu Isa istrinya seperti biasa dalam perjalanan pulang menuju rumah kontrakan mereka. Setelah seharian keliling jualan bakso dan mie ayam berdua, wajah pasangan suami istri yang sudah menikah selama 5 tahun itu terlihat sumringah karena jualan mereka hari ini habis tidak tersisa. Rasa lelah yang mendera keduanya pun seakan hilang begitu saja.
Alhamdulillah hari ini jualan kita ludes ya Pak. Kita jadi bisa nabung untuk bayar kontrakan bulan ini, kata Bu Isa dengan sebuah senyum manis tersungging di bibir tipisnya. Iya Bu, alhamdulillah, Bapak juga seneng. Mudah-mudahan jualan kita seterusnya laris manis kayak hari ini, sahut Pak Itang seraya terus mendorong gerobaknya. Bu Isa yang berjalan mengiringi langkah suaminya itu langsung mengamini doa Pak Itang. Amin ya Robbil Alamin, katanya sembari mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Tanpa terasa gerobak mereka tahu-tahu hendak melewati pemakaman umum. Jantung pasangan suami istri itu mulai berdebar kencang dan mereka hanya bisa saling melirik. Apalagi saat itu adalah malam Jumat. Ditambah lagi jalanan yang gelap di sekitar pemakaman tersebut belum tersentuh penerangan lampu jalan. Kian menambah mencekam suasananya. Hanya lampu senter yang dipasang di atas gerobak jualan yang menjadi satu-satunya petunjuk jalan untuk keduanya. Itu pun tidak bisa maksimal karena luasnya jalan yang ada di depan mereka. Pak Itang yang bisa melihat kegelisahan yang terpancar dari wajah sang istri segera memberi isyarat agar Bu Isa tetap berjalan di sampingnya. Bu Isa pun manut meski sesekali kedua matanya memindai ke sekeliling. Baru saja mereka berdua melangkah beberapa langkah, tiba-tiba saja terdengar sebuah suara jatuh dari atas. Brak! Sebuah benda tahu-tahu jatuh tepat di depan gerobak jualan Pak Itang dan Bu Isa. Kemudian benda yang belum diketahui jenisnya itu menggelinding tepat di bawah roda gerobak mereka. Pasangan suami istri itu kaget, lalu saling pandang. Itu tadi apaan ya Pak? Tanya Bu Isa dengan suara bergetar menahan rasa takut yang kembali membebaninya. Bapak juga nggak tahu Bu, kita lihat yuk, jawab Pak Itang. Tanpa menunggu jawaban dari Bu Isa, Pak Itang langsung mengambil senter cadangan yang ada di bawah gerobak, lalu mengarahkan senternya ke ban gerobak bagian depan. Pak Itang tampak kebingungan, sebab dia tidak menemukan apapun, baik di depan gerobak maupun di dekat ban gerobak bagian depan. Gak ada apa-apa, tapi tadi kenapa kayak ada benda yang jatuh dari atas ya? Setelah 2 kali mengecek dan hasilnya tetap sama, akhirnya Pak Itang pun memutuskan kembali berjalan menuju sang istri yang masih menunggu di ujung pegangan gerobak. Gimana Pak? Apaan yang jatuh? Tanya Bu Isa. Akan tetapi Bu Isa keheranan melihat sang suami yang tidak langsung menjawab, melainkan hanya berdiri mematung memandang ke arahnya dengan wajah pucat pasi. Sesekali terlihat Pak Itang memalingkan wajahnya seperti tidak berani menatap ke arah Bu Isa. Pak, Ibu nanya kok nggak dijawab, malah bengong gitu, gimana sih? Protes Bu Isa sebal. Itu Bu, itu di belakang Ibu. Akhirnya Pak Itang memberanikan diri untuk membuka suara, meski dengan suara bergetar menahan rasa takut yang mulai merayapi dirinya. Ya, tepat di belakang tubuh Bu Isa, laki-laki itu melihat ada seorang sosok nenek-nenek yang wajahnya menyeramkan, sedang berdiri dengan wajah melotot ke arahnya. Bu Isa yang penasaran refleks memutar tubuhnya ke belakang. Perempuan muda itu langsung shock ketika sosok nenek-nenek itu menyeringai, memamerkan barisan giginya yang hitam dan runcing. Bu Isa mengucapkan istighfar, kemudian refleks berlari ke arah Pak Itang. Ibu takut Pak, kata Bu Isa dengan suara bergetar menahan tangis. Lalu perempuan itu menyembunyikan tubuh langsingnya di belakang tubuh gempal sang suami. Tiba-tiba sosok nenek-nenek yang memakai kain jarik bermotif ukiran bunga dan berwarna coklat muda yang membalut tubuh kurusnya itu membentak pasangan suami istri itu. Kembalikan batu nisan emak, cepat! Saat cahaya rembulan menyorot ke arah sosok itu, tampak tulang pipi sosok itu seperti menonjol keluar. Sepasang matanya yang cekung ke dalam menyorotkan pandangan yang begitu menusuk ke arah Pak Itang dan Bu Isa. Batu nisan, kami gak tahu Mak, tolong jangan ganggu kami, hibah Pak Itang. Tubuh laki-laki itu mulai gemetar menahan laju rasa ketakutan yang mulai datang menghadangnya. Sedangkan Bu Isa yang bersembunyi di belakangnya ikut mengiyakan ucapan sang suami dengan menganggukkan kepalanya. Tapi jawaban mereka berdua sepertinya tidak memuaskan sosok itu. Jangan bohong, cepat kembalikan batu nisan emak, kalau tidak nyawa kalian berdua taruhannya. Kembali sosok nenek-nenek itu membentak. Sadar diri mereka berdua sedang berada dalam bahaya, Pak Itang segera menyuruh istrinya lari duluan untuk menyelamatkan diri. Tidak lupa dia berikan senter cadangan yang tadi dipegangnya untuk memudahkan sang istri saat nanti berjalan. Pergilah Bu, cari bantuan, kata Pak Itang singkat. Awalnya Bu Isa merasa ragu, sebab dia tidak tega bila harus meninggalkan suaminya sendirian menghadapi bahaya yang ada di depan mata mereka. Bu Isa hanya menggeleng. Ibu gak mau ninggalin Bapak sendirian,
sautnya sambil kembali menyembunyikan tubuhnya di balik punggung sang suami. "Bu, cepetan pergi biar kita berdua tidak sama-sama mati konyol di sini. Cepetan!" Kali ini suara Pak Itang sedikit meninggi. Bu Isa akhirnya manut dan segera berlari sebisanya menuju pos ronda yang jaraknya sekitar 500 meter dari pemakaman umum tersebut. "Kau memang sengaja ingin mati di tanganku. Baiklah, akan aku kabulkan keinginanmu, wahai manusia," timpal sosok nenek-nenek tersebut. Kedua tangan sosok itu tiba-tiba diangkat ke atas, tatapan matanya semakin tajam menatap Pak Itang. Hal yang di luar nalar pun terjadi. Gerobak jualan Pak Itang mendadak terangkat sendiri, seperti dikendalikan oleh sosok itu di kejauhan. Hal ini tentu saja membuat Pak Itang menjadi kaget sekaligus ketakutan. Pak Itang spontan melepaskan pegangannya dari gerobak jualannya, tapi yang terjadi berikutnya malah lebih menakutkan. Tiba-tiba saja gerobak itu bergerak sendiri kemudian menghantam tubuh Pak Itang yang masih berdiri di sana hingga jatuh terjengkang. "Matilah kau karena tidak mau mengembalikan batu nisan emak," ucap sosok nenek-nenek itu dengan tatapan dingin. Kembali hal yang di luar nalar terjadi. Tiba-tiba saja gerobak tersebut bergerak menimpa tubuh Pak Itang yang tadi jatuh terjengkang. Semua peralatan jualan bakso yang ada di dalamnya ikut jatuh menimpa tubuh Pak Itang. Susah payah Pak Itang berusaha hendak menghindar tapi gagal, sebab gerobak itu sudah lebih dulu menghantam tubuhnya. Tak sampai di situ, sosok nenek-nenek tersebut mengarahkan tangannya ke arah gas melon 3 kg yang menggelinding saat terjatuh. Kemudian kembali mengangkat satu tangannya ke atas. Gas melon 3 kg itu pun terbang melayang ke udara dan berhenti tepat di depan kepala Pak Itang. Sosok nenek-nenek itu menyeringai lalu menjatuhkan tangannya. Saat itulah gas melon tersebut ikut jatuh menimpa kepala Pak Itang. Laki-laki itu pun tewas dengan kepala pecah tertimpa gas melon. Sementara itu Bu Isa sambil menangis berlari menuju pos ronda. Untungnya saat itu sedang ada 3 orang peronda yang sedang berada di sana. Mereka adalah Pak Ridwan, Pak Samsul, dan Pak Tarna yang sedang asik bermain kartu remi untuk membunuh rasa kantuk yang dari tadi menyerang ketiganya. Ketiganya kaget ketika dari kejauhan melintas ada seorang perempuan berteriak-teriak minta tolong sambil menangis. "Tolong, tolong!" Lamat-lamat telinga Pak Tarna mendengar suara teriakan minta tolong dari kejauhan. Pria berusia 37 tahun itu pun sejenak meletakkan kartu remi yang sedang dipegangnya, lalu celingukan ke kiri dan ke kanan mencari asal suara. "Itu suara siapa ya? Kok kayak ada yang teriak minta tolong?" tanya Pak Tarna seraya melirik kedua rekannya. "Jangan mengalihkan pembicaraan, buruan turunin kartu kamu, Tarna," tegur Pak Samsul. "Iya, jangan kelamaan atuh Tarna, kami bosen dari tadi nungguin kamu nurunin kartu. Udah kayak orang mau ikut tes CPNS saja. Lama betul mikirnya," timbal Pak Ridwan. Namun kali ini kembali terdengar suara teriakan minta tolong dan suaranya semakin dekat hingga ketiga orang peronda tersebut bisa mendengarnya dengan jelas. "Tolong, tolong, tolong suami saya!" Teriakan suara perempuan yang sambil menangis itu pun memecah keheningan malam. "Dengerin, itu saya nggak bohong." Pak Tarna membela diri di depan kedua rekannya. Kedua rekannya saling pandang. Iya, kayak ada suara perempuan minta tolong. Kita samperin yuk," ajak Pak Ridwan yang langsung bergegas hendak meninggalkan pos ronda. Namun tangan Pak Samsul tiba-tiba menarik sarung yang dikenakan Pak Ridwan. Tunggu dulu atuh, jangan main pergi begitu saja. Apa kamu yakin itu teh suara manusia? Kalau suara demit gimana?" serga Pak Ridwan. Pak Tarna manggut-manggut membenarkan. "Ya juga ya, tapi kita lihat aja dulu. Kedua kakinya napak ke tanah atau enggak?" usul Pak Tarna. Pada saat yang sama terlihat tubuh alangsing Bu Isa yang mulai berlari mendekati pos ronda. Sayangnya karena sudah lelah akibat seharian jualan bakso dengan suaminya, ditambah harus berlari menuju pos ronda, akhirnya perempuan muda itu pun kehabisan tenaga. Dia pun jatuh pingsan di jalan. Pak Tarna, Pak Samsul, dan Pak Ridwan yang sempat melihat kalau yang minta tolong itu Bu Isa bukan penampakan sosok tidak kasat mata, bergegas menghampirinya lalu mencoba membangunkannya. Tapi usaha mereka sia-sia. Akhirnya mereka putuskan untuk membawa Bu Isa ke rumah Pak Dudung dengan membonceng Bu Isa memakai sepeda motor milik Pak Ridwan. Takut jatuh, tubuh Bu Isa terpaksa diikat dengan sarung, sedangkan Pak Tarna dan Pak Samsul menyusul dengan jalan kaki di belakang. Mereka tidak menyadari kalau sosok nenek-nenek tadi meneror Bu Isa dan menghabisi nyawa Pak Itang suaminya.
Diam-diam terbang mengikuti langkah mereka, seraya menatap mereka berempat dengan tatapan dingin, menyiratkan kebencian yang mendalam. Singkat cerita, para peronda pun sampailah di rumah Pak Dudung, sebuah rumah bagus berlantai 3 yang sangat mewah. Rumah Pak Dudung terlihat paling menonjol di antara rumah para warganya, bisa dikatakan paling bagus dan mewah. Kekayaannya juga berlimpah, bahkan mampu mengalahkan jumlah kekayaan Pak Toto, juragan sapi yang memiliki ratusan ekor sapi berdaging. Namun yang mencengangkan, semua kekayaan itu didapatkan oleh Pak Dudung justru setelah dia terpilih sebagai kepala desa 6 bulan yang lalu. Sebelumnya Pak Dudung kehidupannya sederhana, hanya cukup untuk makan saja. Profesi Pak Dudung waktu itu juga hanya sebagai pencari tutut atau keong sawah dan belut, lalu hasilnya dijual ke pasar. Saking miskinnya niat Pak Dudung untuk menikahi Bu Mira waktu itu, sampai sempat ditentang oleh keluarga Bu Mira. Tapi akhirnya Pak Dudung berhasil menikahi Mira setelah dia malah mendadak jadi kaya raya dan berhasil menduduki jabatan kepala desa. Kembali ke para peronda yang sudah sampai di rumah Pak Dudung. Untunglah malam itu Pak Dudung belum tidur karena sedang menonton televisi. Dia suruh para peronda membaringkan tubuh Bu Isa di atas sofa. Tidak lupa Pak Dudung mengoleskan minyak kayu putih di bawah hidung perempuan itu, berharap bisa membuatnya cepat siuman. Tidak lama kemudian Bu Isa pun siuman. Dia langsung berteriak histeris sambil memanggil-manggil nama suaminya. Bu Isa, tenang ya, lebih baik ibu minum dulu, habis itu ceritakan apa yang sudah menimpa ibu dan Pak Itang. Nanti kami bantu. Pucuk Pak Dudung sambil mengangsurkan segelas teh manis yang sudah dibuatkan oleh Bu Mira istrinya. Kemudian sambil menangis terisak-isak, Bu Isa pun menceritakan pengalaman menyeramkan yang baru saja dia dan suaminya alami. Bu Mira yang merasa prihatin atas musibah yang baru saja menimpa Bu Isa mencoba menghiburnya. Pak Dudung minta untuk malam ini Bu Isa menginap di rumahnya sebagai bentuk pengabdiannya kepada warganya. Sedangkan Pak Dudung bersama warga memutuskan malam itu juga hendak mencari keberadaan Pak Itang yang masih belum kembali ke rumahnya. Namun hal yang memilukan malah ditemukan oleh Pak Dudung bersama warga yang mencari Pak Itang. Saat mendatangi lokasi terakhir laki-laki itu berada bersama Bu Isa, Pak Itang ditemukan sudah tewas dengan tubuh terhimpit gerobak jualannya sendiri. Kedua matanya melotot, lidahnya menjulur keluar, seperti ketakutan terhadap sesuatu. Dalam hatinya tiba-tiba ada rasa gelisah mulai merayapi diri Pak Dudung saat mendengar pengakuan Bu Isa kalau malam itu dia dan suaminya dihadang oleh sosok nenek-nenek yang wajahnya menyeramkan. Lalu tiba-tiba saja sosok itu meminta agar batu nisannya segera dikembalikan. Rupanya selama ini Pak Dudung juga sering mengalami teror dari sosok nenek-nenek yang ciri-cirinya persis dengan yang disampaikan oleh Bu Isa. Bahkan sosok itu juga sama, menuntut Pak Dudung agar mengembalikan batu nisannya. Apa mungkin sosok itu adalah jin korin dari jenazah yang sudah aku cabut batu nisannya? Pikir Pak Dudung. Rupanya Pak Dudung adalah pelaku pencabutan sebuah batu nisan di pemakaman umum 6 bulan lalu. Semua itu terpaksa dia lakukan karena tidak tahan hidup serba kekurangan. Ditambah lagi niatnya untuk menikahi Bu Mira kekasihnya malah ditentang keras oleh orang tua Bu Mira. Sedangkan Bu Mira sendiri saat itu memang sangat mencintai Pak Dudung, tapi tidak berdaya atas penolakan kedua orang tuanya. Pak Dudung pun kembali menjadi gelap mata. Dia nekat mendatangi seorang dukun untuk meminta cara untuk menjadi kaya dalam waktu singkat. Pak Dudung sampai rela menjual seekor domba miliknya yang menjadi satu-satu hartanya yang paling berharga untuk membayar jasa dukun bernama Aba Engkus. Pak Dudung meminta pesugihan jalur putih yang tanpa tumbal. Akhirnya Aba Engkus menyarankan agar Pak Dudung memakai pesugihan dengan cara mengambil batu nisan dari orang yang sudah meninggal minimal 30 tahun yang lalu. Nanti batu nisan tersebut akan dijampi-jampi oleh Aba Engkus agar bisa mendatangkan kekayaan dan juga kehormatan untuk laki-laki itu. Setelah Pak Dudung berhasil mendapatkan batu nisan yang diminta oleh Aba Engkus, pria Parubaya itu pun meminta Pak Dudung agar puasa pati geni selama lebih kurang 7 hari sebagai syarat tambahan. Pak Dudung pun menjalaninya meski terasa berat. Kemudian batu nisan yang sudah dijampi-jampi itu disuruh diletakkan di bawah tempat tidur Pak Dudung. Aba Engkus memberi semacam minyak khusus, di mana minyak tersebut harus rutin Pak Dudung terbalurkan ke batu nisan tersebut setiap malam Jumat. Setelah menjalani semua yang diperintahkan oleh Aba Engkus, keesokan harinya, tiba-tiba saja datang seorang kakek-kakek misterius mendatangi rumah sederhana Pak Dudung. Dia serahkan begitu saja sekarung uang pecahan 100.000
Dan hal itu rutin terjadi setiap kali Pak Dudung habis meminyaki batu nisan. Pak Dudung sumringah, pesugihan yang dijalaninya berhasil. Pak Dudung pun membangun rumah mewah, mencalonkan diri sebagai kades, selalu melamar Bu Mira, pujaan hatinya. Kini setelah Pak Dudung berhasil terpilih menjadi kades dan memiliki kekayaan berlimpah, kedua orang tua Bu Mira pun mau menerima Pak Dudung sebagai menantunya. Sayangnya setelah Pak Dudung berhasil mendapatkan semua yang dia impikan, hidupnya malah mulai tidak tenang. Hampir setiap malam laki-laki itu selalu diteror oleh sosok nenek-nenek yang minta dia mengembalikan batu nisannya. Pak Dudung pun meminta perlindungan ke Abah Engkus. Pak Dudung pun diberi pemagaran gaib sehingga sosok nenek-nenek itu tidak lagi bisa datang menerornya. Namun kini yang diteror malah warganya sendiri, bahkan sudah ada 3 nyawa yang tewas mengenaskan akibat teror tersebut. Hal itu membuat Pak Dudung jadi tidak tenang. Dia pun bingung harus bagaimana. Di satu sisi Pak Dudung tidak ingin kehilangan semua harta dan jabatan bergengsi yang kini dimilikinya. Namun di sisi lain Pak Dudung merasa sangat berdosa karena seperti sudah menumbalkan warganya sendiri akibat pesugihan yang dijalaninya. Kematian tragis Pak Itang membuat Bu Isa sangat terpukul. Perempuan itu sempat mengalami demam tinggi selama berhari-hari. Sudah dibawa ke rumah sakit tapi dokter bilang tidak ada penyakit apapun. Keluarga Bu Isa pun mencoba membawanya ke Kiai Rahman, seorang pemilik pondok pesantren yang terkenal bisa mengobati orang-orang yang sakit non-medis. Singkat cerita Kiai Rahman pun datang, tapi kedatangannya malah disambut oleh Bu Isa yang kerasukan sosok nenek-nenek yang batu nisannya dicabut oleh Pak Dudung. "Kembalikan batu nisan emak, kembalikan atau emak akan habisi satu persatu warga yang ada di sini. Cepat kembalikan," ancam sosok yang kini berada di dalam tubuh Bu Isa. Kiai Rahman dengan tenang menghampiri Bu Isa, membacakan surat-surat ruqyah lalu memegang dahi Bu Isa. Tubuh Bu Isa pun tiba-tiba bergetar hebat, kemudian pingsan. Tiba-tiba saja Kiai Rahman menghampiri Pak Dudung yang ikut berada di sana untuk menyaksikan pengobatan Bu Isa. "Kembalilah ke jalan yang benar, jangan korbankan nyawa orang tidak berdosa demi memenuhi ambisi pribadi Anda. Kembalikan ke tempat semula sesuatu yang pernah Anda ambil Pak Kades," kata Kiai Rahman dengan suara pelan seraya menepuk-nepuk pundak Pak Dudung. Pak Dudung tercenung mendengar ucapan Kiai Rahman. Sekilas dia menatap kerumunan warga yang ikut berdesakan di dalam dan di luar rumah Bu Isa untuk melihat langsung proses ruqyah perempuan itu. Rupanya warga ikut mendengar ucapan Kiai Rahman barusan ke Pak Dudung. Kini mereka menatap tajam penuh kemarahan ke arah Pak Kades yang selama ini mereka sanjung-sanjung tersebut. Pak Dudung hanya bisa tertunduk, menjatuhkan kepalanya dalam-dalam, tidak sanggup menatap satu persatu warga yang menatapnya penuh intimidasi tersebut. "Baiklah Kiai, saya akan kembalikan batu nisan itu sekarang juga," ucap Pak Dudung pelan. Kemudian dengan langkah pasti laki-laki itu berjalan menuju rumahnya untuk mengambil batu nisan milik mendiang Mak Saena dan akan mengembalikannya ke pemakaman umum. Pak Dudung kini sudah tidak peduli lagi apakah setelah ini dia akan kembali jatuh miskin. Jabatannya sebagai kades dicopot oleh warga dan ditinggalkan oleh sang istri. Pak Dudung hanya ingin hidup dengan tenang, tidak lagi berbahagia di atas penderitaan orang lain. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.